Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu klien nomor 8192 ya Mbak Wira. Ulangi, klien nomor 8192. Di sini ada terawangan badan. Untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama yaitu energi badan. Energi badan sendiri dapat kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang yang memiliki energi badan yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis. Hal ini penting ya untuk diketahui. Kenapa? Karena 2022 ini banyak orang merasa merasa apa? Merasa kena guna-guna, merasa kena santet, merasa kena pelet, merasa ketempelan, merasa kesurupan, ya, merasa kena pengaruh negatif, merasa kena kiriman, dan seterusnya. Sehingga apa? Mbak Wira merasa perlu ya untuk mengecek hal ini juga, sehingga orang itu tidak kemudian tersugesti. Seringkali orang itu secara santet dia nggak kena, aman dia. Tapi karena dia sudah tersugesti bahwa dirinya kena santet, akhirnya yang sakit apa? Psikosomatis. Ya, jadi sakit psikologi, sakit psikisnya. Kemudian karena dia meyakini bahwa dirinya kena santet, akhirnya fisiknya ikut terimbas sakit juga. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu 2022 ini yang Mbak Wira temui, sehingga Mbak Wira merasa perlu untuk mengecek juga. Untuk klien nomor 8192 di sini Mbak Wira cek ya, energinya stabil meskipun tidak tinggi tapi stabil. Hal ini menjadi tanda bahwa klien nomor 8192 tidak sedang terkena guna-guna, tidak sedang terkena pengaruh negatif, tidak sedang terkena pelet, tidak sedang terkena santet, tidak sedang ketempelan, tidak sedang kena kiriman, tidak sedang kena apa itu hal-hal lain yang sifatnya gaibiyah, itu nggak ada. Jadi tidak ada. Anda perlu tenang, perlu merasa aman bahwa tubuh Anda tidak ada unsur gaib yang sifatnya negatif. Yang kedua yaitu orang-orang dengan karakter energi yang tinggi. Ini juga sama, perlu Mbah Wira sampaikan, perlu Mbah Wira ulas. Kenapa? Karena sama juga 2022 banyak orang merasa. Ya, banyak orang merasa punya khodam macan, merasa dewa-dewa, merasa keturunan raja-raja, merasa punya perewangan yang kuat, merasa punya sosok buto, merasa kerasukan, ya, leluhur, merasa apalah yang ya itu akhirnya membuat mereka menjadi adigang, adiguna, penuh dengan kesombongan, merasa dirinya hebat. Padahal kalau dicek sebenarnya ya belum tentu benar gitu loh, belum tentu benar. Ada yang benar tapi tidak semuanya benar. Nah, di sini klien nomor 8192 ya, kalau Mbak Wira cek energinya tidak tinggi. Jadi meskipun stabil tapi tidak tinggi. Hal itu juga mengindikasikan bahwa klien nomor 8192 dalam segi tirakat itu kurang. Ya, dalam segi tirakat itu kurang. Terus terang Mbak Wira tidak menemukan adanya energi-energi yang muncul dari proses tirakat, olah diri, tempa diri ya, ataupun upaya-upaya ngilmu lainnya seperti apa? Bertapa, puasa, wirid, dzikir ya, maupun upaya-upaya tempa diri lainnya itu enggak ada. Nah, hal ini juga menjawab bahwa apabila Anda pernah merasa mengisikan khodam ke dalam badan, di sini Mbak Wira terus terang tidak menemukan keberadaan energi asing di tubuh Anda. Hal itu juga menjawab berarti bahwa di dalam diri Anda itu tidak ada khodamnya. Jelas ya. Yang ketiga yaitu orang-orang yang energi tubuhnya biasa saja. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kalau yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka di sini klien nomor 8192 berada di tengah-tengah antara 60 sampai 80. Kira-kira level energi tubuhnya adalah 74. Itu bagus, ya itu bagus, stabil. Tapi tidak masuk kategori istimewa, tidak masuk kategori orang-orang yang energinya tinggi, tidak masuk ke dalam kategori kelompok praktisi supranatural. Paham ya? Nah, yang kedua kita bicara aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Ya, jadi saat energi itu bervibrasi untuk warna itu yang kemudian kita sebut dengan aura. Di sini klien nomor 8192 Mbak Wira lihat auranya dominan adalah putih cerah. Ya, putih cerah semburat kekuningan. Anda adalah orang yang polos, lugu, jujur, tidak punya banyak pikiran, tidak punya banyak ambisi, tidak punya banyak keinginan. Anda adalah orang yang awam dalam hal supranatural. Itulah kenapa Anda sering, mohon maaf, jadi sasaran, target mangsa empuk, praktisi-praktisi yang ya dalam tanda kutip oknum, ya oknum yang nakal. Jadi ya Mbak Wira tidak bisa berkomentar banyak ya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari perjalanan supranatural seseorang.
beberapa hari yang lalu Mbak Wira juga sudah mengupload sebuah terawangan benda dari seseorang yang langganan banget, sering banget ke Mbak Wira. Tapi bukan berarti kalau dia langganan kemudian Mbak Wira berikan hasil yang baik-baik, tidak berarti kemudian Mbak Wira ceritakan yang indah-indah, tidak kemudian Mbak Wira ceritakan yang ingin dia dengar, tidak. Mbak Wira berusaha seobjektif mungkin, seapa adanya mungkin, supaya apa? Menjaga agar terawangan itu tetap jujur. Ya, meskipun itu adalah benda bertuah buatan Mbak Wira sendiri, ketika kosong Mbak Wira akan bilang ini kosong. Karena Mbak Wira bisa menjelaskan kenapa kok kosong. Gitu loh ya. Jadi ya itulah ya, Mbak Wira bertahan 7 tahun dalam jasa terawangan. Kenapa? Karena Mbak Wira berusaha menjaga kejujuran itu setinggi mungkin. Mbak Wira tidak tahu Anda mengisi kodam di mana, dukunnya siapa, kapan, tahun berapa, rumahnya di mana, harganya berapa. Terus terang Mbak Wira tidak tahu dan Mbak Wira tidak bertanya. Sehingga sebetulnya dalam penyampaian hal semacam ini Mbak Wira tidak ada unsur ingin menjelek-jelekkan siapapun, karena toh Mbak Wira tidak tahu Anda mengisinya di mana, kayak gitu ya. Kayak kita kembali, aura Anda itu polos ya, putih polos. Itu seperti auranya anak-anak yang belum punya keinginan yang macam-macam terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi Anda itu adalah orang yang ya pokoknya hari ini dapat rezeki untuk makan cukup, sudah alhamdulillah. Ya pokoknya aku masih bisa hidup, masih punya uang untuk beli bensin, pertalit gitu ya. Ya sudah alhamdulillah. Ya pokoknya kebutuhan dasar hidupku untuk beli kuota, pulsa cukup, ya sudah, kayak gitu. Anda adalah orang-orang yang semacam itu, dan itu bukan berarti jelek, bukan. Itu adalah bagus. Ya seperti anak kecil yang masih polos, yang dia tidak menginginkan hal-hal yang sifatnya keduniawian secara berlebihan. Kayak gitu. Ya itu aura Anda. Kemudian aura semburat kuning adalah aura kerejekian yang bagus. Ya, jadi sesungguhnya ketika Anda bekerja, kemudian Anda punya target yang jelas, punya orientasi yang jelas, kemudian bekerja secara terstruktur dengan baik, itu sebenarnya Anda mudah dapat uang. Ya, tapi ya tadi kembali karena aura Anda putih polos ya. Jadi secara keinginan ya Anda seperti anak-anak ya yang tidak menginginkan duniawi secara berlebihan, kayak gitu. Yang ketiga Mbak Wira cek untuk cakra yang aktif. Ya, untuk cakra yang aktif Mbak Wira lihat adalah root cakra dasar yang terletak di tulang ekor ya, kemudian cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan ini terkait karena Anda selalu menjaga kejujuran. Ya, sehingga orang mudah percaya dengan apa yang Anda sampaikan ya. Yang terakhir kita bicara khodam badan ya. Khodam badan ini kita punya 2 aturan. Yang pertama, aturannya adalah Mbah Wira akan membaca khodam yang benar-benar ada di dalam badan Anda atau inside your body. Kalau khodam itu tidak berada di badan atau ada di luar badan, di benda, di keris, pusaka, azimat, mustika dan seterusnya, itu memang tidak dibaca. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua adalah jangan minta Mbah Wira bertanggung jawab atas omongan praktisi lain seperti, "Bah, katanya praktisi A saya ini punya kodam macan putih, kok kata Mbah Wira nggak ada." Ya silakan tanyakan ke praktisi A yang ngomong bahwa Anda punya macan putih gitu. "Bah, katanya praktisi B saya ini keturunan raja-raja, apa benar? Kok kata Mbah Wira bukan?" Ya itu tanyakan ke praktisi B yang ngomong Anda keturunan raja. Karena 2022 ini Mbah Wira sering menjumpai praktisi-praktisi yang seringkali mengatakan hal yang indah-indah, kayak oh Anda ada keturunan Raja Brawijaya kesekian, oh Anda ada keturunan Raja Pajang kesekian, yang mana kita nggak bisa mengecek itu kebenarannya bagaimana gitu loh. Tapi kalau keberadaan khodam di badan itu bisa kita cek. Kalau misalnya ada khodam leluhur ya, kita bisa cek dengan cara apa? Panggil khodam itu agar datang. Ketika kodam itu datang, ada di depan kita, kita merasa dia ada di depan kita, maka kodam itu ketika disentuh, ya ketika kita ajak bersalaman, ketika disentuh, rasanya yaitu seperti menyentuh kulit manusia asli. Itu berarti benar kodam leluhur. Kalau Anda tidak bisa merasakan sensasi itu, berarti ya nggak ada kodam leluhurnya gitu ya. Nah ini yang Mbah Wira sampaikan, bahwa seringkali praktisi itu kayak ngomong sesuatu yang indah-indah supaya kliennya seneng sehingga kemudian beli lagi atau pesan jasanya lagi. Padahal ketika dibuktikan nggak bisa gitu loh. Nah ini yang bahaya itu seperti itu. Jadi di sini Mbah Wira sampaikan kepada Anda bahwa kalau memang Anda merasa punya kodam leluhur, maka bisa dicek. Yaitu dengan cara apa? Panggil kodamnya untuk hadir, kemudian ajak bersalaman. Kalau disentuh seperti menyentuh kulit manusia asli, berarti itu benar. Ya. Kemudian yang kedua, kodam pengisian. Ya, bagaimana cara membuktikan kodam pengisian? Ya ada perubahan dalam hidup Anda. Mbah Wira sering menjumpai orang-orang yang, "Mbah, aku itu di badan punya kodam macan putih. Mbah, aku itu di badan punya kodam Dewa Zeus. Mbah, aku itu di badan punya kodam Raja Banteng. Tapi hidupnya susah.
Oh iya, mau dicek. Kalau mau dicek ongkosnya 250.000 mas, satu obat satu badan itu. Aduh mbak, saya nggak punya uang. Lalu gunanya apa gitu loh, punya kodam macan putih, raja banteng, dewa Zeus, apa gitu loh. Kalau secara ekonomi masih kesulitan gitu, mending nggak usah punya kodam apa-apa, tapi secara ekonomi baik, gemari palo jinawi. Nah kalau secara ekonomi sulit, hidup pas-pasan, cari kerja susah, lalu katanya di badan ada kodamnya macan putih, lalu gunanya apa sih macan putih itu tadi? Numpang hidup, numpang tinggal, numpang tidur di badan Anda, suruh bayar. Kamu yang tinggal di badanku bayar ongkos-kosnya gitu. Tahu Kurama ya, QB ekor 9 itu loh. Itu ketika dia numpang hidup di perutnya Naruto, di badannya Naruto, dia dipalak, dimintai ongkos, yaitu apa? Berikan cakramu untuk membuat diriku hebat gitu. Kalau dia nggak memberikan apa-apa, hanya memberikan apa bulus, buat apa? Anu mbah, aku ini punya kodam macan putih mbah. Kalau aku marah, aku menggeram-geram dan ngamuk seperti macan. Terus gunanya Anda ngamuk seperti macan tuh apa gitu? Biar orang lain takut, biar orang lain jijik, biar orang lain apa gitu loh. Nah ini loh yang Mbak Wira perlu tekan, bahwa ayolah kita dewasa dalam bersikap. Ayolah, kalau memang sesuatu hal itu tidak memberikan manfaat, ya jangan kita pelihara gitu loh. Kalau sesuatu itu nggak memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, ya nggak usah kita pelihara. Kalau sesuatu tidak memberikan manfaat perubahan positif bagi hidup kita, hidup tetap susah, tetap jomblo, tetap nggak punya duit, rokok masih minta, bensin masih nodong gitu kan. Terus buat apa ada macan putih, ada dewa Zeus, ada raja banteng, ada siluman ular, ada apalagi kodam raja wali. Orang kan kayak gitu ya. Nah itu buat apa gitu loh. Nah ini yang Mbak Wira, ayolah kita berpikir secara dewasa. Paham ya? Oke, kita kembali ke kodam badan. Kodam badan kalau dalam pengalaman Mbak Wira bisa kita bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kodam leluhur, yaitu kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Memang kodam leluhur akan memilih anak cucu yang memiliki energi dan aura yang mirip. Oleh karenanya kodam leluhur itu tidak memerlukan penyelarasan yang aneh-aneh. Kenapa? Karena dia sudah memilih yang mirip ya, sehingga tidak perlu penyelarasan, udah cocok gitu lah. Nah untuk kodam jenis ini Mbak Wira lihat tidak ada di diri Anda. Yang kedua yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke dalam badan Anda untuk tujuan tertentu. Itu juga tidak ada. Mbah, saya dulu pernah mengisikan kodam badan ke praktisi X, kok kata Mbak Wira nggak ada. Terus kodamnya kemana? Bisa jadi mati. Ya bisa jadi mati dalam bertugas. Kenapa? Karena kodam itu bisa hilang dari badan, bisa hilang dari benda. Sebuah benda bisa kehilangan kodamnya, sebuah badan bisa kehilangan kodamnya dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu mati dalam bertugas. Ya misal Anda berdagang ayam di pasar, Mbah Wira juga berdagang ayam di pasar. Anda pakai kodam badan jenis penglarisan, Mbah Wira juga pakai kodam jenis penglarisan. Maka kodam kita akan bertarung di situ untuk memperebutkan pembeli. Kalau kodam Anda kalah, mati. Yang menang kodamnya Mbah Wira. Maka dagangan Mbah Wira lebih laris daripada dagangan Anda. Itu contohnya. Kalau dalam dunia kerja, contoh ada posisi manajer 1-0. Ya, dalam misalnya kodam tipe proteksi atau tipe kejayaan karir, ada satu posisi manajer kosong yang memperebutkan 4 orang, A, B, C, dan D. Kemudian di situ posisi yang kosong 1. Mereka semua sama-sama menggunakan kodam untuk mempengaruhi direktur agar menunjuk dirinya agar menduduki posisi manajer itu. Akhirnya kan 4 kodam tadi saling bertempur. Kodam si A, si B, si C, sama si D kan saling bertempur mempengaruhi si direktur. Nah ternyata yang menang si A. Maka kodamnya B, kodamnya C, kodamnya D mati semua. Akibatnya apa? Yang pertama yaitu afirmasinya tidak terpenuhi. Yang terpenuhi adalah afirmasinya si A, dia yang jadi direktur atau manajer. B, C, dan D gagal. Dan resiko berikutnya tidak hanya itu, yaitu apa? Kodam B, C, dan D mati. Ya, jadi bisa kodam itu mati. Nah, jadi jangan dianggap kodam itu abadi. Nggak ada. Satu-satunya hal yang abadi di dunia ini adalah ketidakabadian itu sendiri. Ya jelas ya, jadi jangan mengira kodam itu abadi karena kodam itu bisa mati. Yang kedua yaitu
pantangannya dilanggar, ataupun yang ketiga perawatannya tidak dipenuhi. Pantangan dan perawatan adalah bagian dari perjanjian. Ketika tidak dipenuhi ya dia dianggap rilis, dia dianggap perjanjiannya batal, kayak gitu ya. Yang ketiga yaitu khodam keilmuan. Apa itu? Yaitu khodam yang mengikuti seseorang karena dia mengamalkan keilmuan tertentu. Nah ini juga tidak ada di diri Anda. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak menemukan ada keilmuan-keilmuan khusus yang Anda amalkan sampai manjing gitu loh. Yang terakhir yaitu khodam yang suka ataupun cinta. Ini juga tidak ada. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira baca dari diri Anda. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Terima kasih, selamat malam.